Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Tuhan mengatakan aku adalah. Misalnya aku adalah terang, akulah roti hidup, aku adalah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ini adalah bagian yang ke-7, dia mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, di dalam pernyataan Tuhan Yesus mengatakan aku adalah berulang kali sampai 7 kali di dalam Injil Yohanes dinyatakan adalah untuk mengingatkan bahwa dia adalah Allah bangsa Israel. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 13 dan 14, kita dapatkan di situ Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jika aku mengatakan kepada mereka bahwa aku diutus oleh nenek moyangmu, dan kemudian mereka mengatakan bagaimana dengan namanya, aku harus mengatakan apa? Maka Tuhan yang mengatakan kepada dia, katakanlah kepada mereka, aku adalah aku. Akulah aku yang mengutus kamu, mengutus aku kepadamu. Inilah yang dinyatakan Tuhan kepada Musa untuk menyatakan dialah itu yang menyatakan diri. Dan sekarang ini dia menyatakan di dalam Yesus Kristus, aku adalah aku, I am that I am. Untuk menyatakan apa? Bahwa dia adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah karena dia sempurna. Dia tidak berubah karena dia maha kuasa. Dia tidak berubah karena dia adalah Allah yang sebenarnya. Dan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia yang terkenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang menyatakan, akulah pokok anggur yang benar itu. Aku adalah aku yang maha kuasa, aku adalah yang sempurna, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini menyatakan diri kepada kalian, akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Artinya sebelumnya pasti ada pokok anggur yang tidak benar. Nah, pokok anggur yang tidak benar itu siapa? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kita dapatkan bangsa Israel yang selalu digambarkan sebagai pokok anggur, kebun anggur. Nah, kebun anggur ini diharapkan untuk berbuah dengan manis. Tapi kenyataan pohon anggur ini sering kali gagal. Kebun anggur ini sering kali gagal di dalam hidup mereka. Yang keluar adalah anggur asam, buah yang asam, yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak bisa menjadi berkat. Tuhan memanggil dan memilih orang Israel adalah untuk mereka diberkati, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, untuk orang-orang lain mengenal Allah dan menyembah kepada Allah. Tetapi mereka gagal, mereka tidak bisa mempermuliakan Tuhan, mereka tidak dapat memperkenalkan Tuhan untuk orang lain datang dan menyembah kepada Tuhan Allah. Seringkali mereka bukan saja tidak bisa menjadi berkat bagi mereka, bahkan mereka menghalangi untuk umat Tuhan, untuk orang-orang datang kepada Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Mereka gagal. Maka saat ini Tuhan menyatakan dirinya, akulah pokok anggur yang benar.
Akulah pokok anggur yang benar. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sempurna, yang tidak bisa berubah. Dia dulu, sekarang, sampai selamanya adalah sama. Sekarang dia menyatakan diri, akulah pokok anggur. Pokok anggur adalah sesuatu yang banyak tumbuh di Israel, dan sudah menjadi satu tumbuhan yang biasa-biasa saja karena tumbuh di mana-mana, banyak. Disinilah Tuhan ingin menyatakan dirinya, bahwa dia adalah Allah, tetapi dia menyatakan diri dengan pokok anggur, sesuatu yang sederhana. Tetapi kalian harus ada di dalam aku, sebab di luar aku kalian tidak dapat berbuah. Pokok anggur ada satu pokok anggur, ada satu pokok yang unik. Dia adalah satu pokok yang tidak berbentuk. Pengusahanya lah yang membentuknya. Mau menjadi dia menjadi segitiga, segi empat, tinggi, pendek. Pengusahalah yang mengusahakannya dan membentuknya. Di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Dia ingin kita belajar seperti dia. Dia adalah Allah, mau bersedia dibentuk oleh Bapaknya. Bapaknya yang jadi pengusaha dan membentuk dia sedemikian rupa. Dan dia tahu itu adalah terbaik. Dan dia mau kita juga sebagai ranting-rantingnya pun bersedia untuk dibentuk oleh Bapa. Karena dia akan membentuk kita sedemikian rupa menjadi pokok anggur yang dibentuk dengan baik, dibentuk dengan bagus, dan lebih daripada itu, dengan demikian menghasilkan buah yang banyak. Lebih lanjut lagi firman Tuhan katakan demikian, bahwa engkau adalah ranting-rantingku, di mana yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkannya. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Kalau kita baca lagi di dalam ayat ketiga juga di situ dikatakan bahwa kamu semua sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Kalau kita perhatikan di pasal 15 ini ayat 3, firman Tuhan mengatakan kamu semua sudah bersih. Tetapi kalau nanti kita baca di dalam pasal ke-13, firman Tuhan mengatakan kamu semua sudah bersih, tetapi tidak semua. Kenapa bisa ada perbedaan seperti ini? Kita nanti perhatikan di situ. Karena di pasal 13 ada Yudas Iskariot. Di sini Tuhan tidak pilih-pilih atau pilih kasih karena dia tidak suka, maka dia tidak mau pilih orang ini. Yang suka Tuhan pilih, bukan. Tetapi Yudas Iskariot bagian daripada ranting yang digambarkan sebagai ranting yang tidak berbuah yang akan dipotong, bukan karena masalah suka atau tidak suka, tetapi Yudas Iskariot lah yang telah memilih jalan ini. Kenapa kita bisa lihat demikian? Dari awal kita melihat bagaimana orang ini, motivasi orang ini mengikut Tuhan. Kalau kita perhatikan, dia mengikut Tuhan bukan karena dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia ikut Tuhan karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Dia melihat ada keuntungan di dalamnya. Dia sebagai bendahara, dia sering mengambil uang yang ada di dalam perbendaharaan itu. Dan suatu ketika firman Tuhan menyatakan bahwa ada seorang perempuan yang mengambil minyak narwastu dan kemudian memecahkan minyak narwastu itu untuk membasuh kaki Tuhan. Dan Yudas Iskariot marah, dia mengatakan, mengapa engkau menghambur-hamburkan uang ini? Kalau minyak narwastu ini dijualkan dapat laku 300 dinar, dan itu kan bisa dibagikan kepada fakir miskin. Kita melihat perkataannya begitu manis, tetapi ternyata bukan itu tujuan sebenarnya. Tetapi dia ingin supaya uang itu dipegangnya dan dia dapat mencurinya. Inilah Yudas Iskariot. Sejak awal dia punya sikap seperti itu. Dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat begitu gampangnya dia menjual gurunya. Dia menjual Tuhannya demi mamon. Dia menjual gurunya sedemikian rupa. Memang ada penyesalan yang kemudian akhirnya membuat dia bunuh diri. Tapi penyesalan itu bukan datang dari pertobatan, tapi penyesalan itu datang karena merasa bahwa dia tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan lagi untuk dia boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ada kekecewaan, ada keputusasaan, akhirnya dia bunuh diri. Dia tidak pernah bertobat dan dia tidak pernah percaya kepada Tuhan dalam hidupnya.
Inilah yang membuat dia mengalami hidup seperti itu, yaitu yang digambarkan seperti ranting yang tidak berbuah, yang dipotong, dibuang, dan dicampakkan ke dalam api. Inilah gambaran daripada orang-orang yang dekat Tuhan tetapi tidak pernah percaya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan karena ingin mencari keuntungan di luar daripada apa yang Tuhan siapkan baginya, yaitu keuntungan yang mempunyai nilai kekal. Ini contoh yang pertama. Dan yang kedua adalah ranting-ranting yang berbuah juga dipangkas, dibersihkan firman Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka juga dibersihkan, mereka juga bagaimana dipangkas supaya dengan demikian berbuahlah kehidupannya, bahkan semakin berbuah dengan lebat. Ini bicara tentang apa? Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, seringkali ada masalah, seringkali ada kesulitan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu adalah tujuan untuk semakin membersihkan diri kita, kerohanian kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan, untuk semakin kuat, semakin kokoh. Bagaimana melalui masalah dan kesulitan itu kita semakin bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan kuat, dan bertumbuh akhirnya berbuah di dalam Tuhan. Itulah tujuannya. Kita bisa melihat itu contoh daripada Daud, bagaimana Tuhan mengizinkan kesulitan datang dalam hidupnya. Satu segi kita melihat itu karena dosanya juga, kesalahannya juga, tapi Tuhan buat sedemikian rupa untuk dia belajar semakin taat, semakin setia, semakin sungguh di dalam Tuhan, dan hidupnya berbuah, hidupnya berkenan pada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga ada Ayub. Dia adalah orang yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Tuhan izinkan ada ujian yang begitu besar, suatu pencobaan yang diberikan oleh iblis. Tuhan izinkan adalah untuk apa? Untuk dia semakin mengenal Tuhan, untuk dia boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini saya bukan mengatakan bahwa setiap kita akan mengalami pencobaan yang diizinkan. Pencobaan yang diizinkan seperti dialami Daud dan Ayub. Tidak semua orang seperti itu. Tetapi memang pasti harus ada kesulitan dan masalah untuk membentuk hidup kita. Tetapi tidak seperti mereka, karena firman Tuhan juga menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Artinya kesulitan dan masalah yang datang, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tapi semuanya itu supaya kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kita boleh semakin berbuah dalam hidup kita. Oleh karena apa yang kita alami, semakin kita dekat pada Tuhan, nempel pada Tuhan, pokok anggur yang benar, dan kita ranting, bagaimana kita terus bersandar kepada pokok anggur yang benar itu, untuk kita boleh berbuah di dalamnya. Dan lebih lanjut lagi firman Tuhan juga menyatakan bahwa kamu memang ayat 4, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman Tuhan ingin menyatakan apa? Ada satu hal yang penting untuk kita berbuah di dalam Dia. Firman Tuhan menekankan satu hal yang penting, untuk kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Karena tanpa kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam kita, maka kita tidak dapat berbuah, bahkan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan nyatakan kepada kita bagaimana kita dapat tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Yang pertama, langkah pertama adalah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kapan kita menjadi ciptaan baru? Tatkala kita ada di dalam Dia. Kapan kita dapat di dalam Dia? Yaitu tatkala kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertama kali kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pada saat itulah terjadi kelahiran baru dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Dia. Inilah langkah pertama untuk kita berbuah. Tanpa kita dilahirkan baru, maka kita tidak mungkin berbuah. Dan kapan kita dilahirkan baru
adalah pada saat kita pertama kali sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saat itulah kita dilahirkan kembali. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk memimpin kita, untuk membimbing kita, membawa kita hidup di dalam Kristus. Dan lebih lanjut, tak kalah firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ini bukan bicara tentang tinggal sekali dan itu akan seterusnya begitu dan dia tetap. Tetapi firman Tuhan di sini bicara adalah tinggallah terus menerus di dalam aku. Nah, inilah firman Tuhan ingin cetakkan kepada kita. Tinggal terus menerus di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa tinggal terus menerus di dalam Kristus? Adalah bagaimana kita ada hubungan yang terus menerus dengan Tuhan kita Yesus. Ada hubungan yang semakin dekat, semakin erat, semakin intim dengan Tuhan. Yaitu dengan cara bagaimana? Di dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan. Ada hubungan yang semakin kita bina dengan Tuhan. Bahkan di dalam ibadah kita nggak boleh sembarangan. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan di dalam ibadah, kita jangan anggap itu sepele, tetapi adalah hal yang penting dalam hidup kita, untuk kita semakin mengenal Dia, untuk kita semakin tinggal di dalam Dia, terus menerus tinggal di dalam Dia. Dan bagaimana kita tinggal di dalam Dia, yaitu membina hubungan Dia dengan Dia dengan terus menerus, melalui saat teduh kita, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, di mana saat itu kita memuji, menyembah Dia, kita perlu semakin dekat dengan Dia, dan semakin dekat dengan Dia, dan juga bicara dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga dalam pekerjaan usaha yang kita lakukan, kita benar-benar ingin mempermuliakan namanya. Dengan demikianlah di dalam hidup kita menghasilkan buah, bahkan menghasilkan buah yang semakin berlipat ganda. Buah seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yang pertama adalah bagaimana dalam hidup kita ada buah roh yang keluar dari hidup kita, yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Bagaimana buah roh itu bisa keluar dari hidup kita adalah kita bagaimana mengadakan satu hubungan. Ada hubungan yang begitu erat, begitu intim dengan Tuhan. Ada hubungan yang begitu manis. Maka Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Keluarlah buah roh di dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. 9 rasa ini yang kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 rasa yang terus keluar dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada pengendalian diri yang keluar dari hidup kita. Dan apa yang keluar dari hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan melalui hidup kita yang mengeluarkan buah roh dalam hidup kita, kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Orang boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Orang bisa melihat sukacita, damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada kasih dan sebagainya, pengendalian, sehingga orang pun tertarik datang kepada Tuhan. Atau orang yang sudah percaya, akhirnya bagaimana di dalam hidupnya pun terdorong sedemikian untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan akhirnya dia pun mengeluarkan buah roh dalam hidupnya. Dan demikian juga bagaimana melalui talenta, kemampuan, karunia-karunia roh yang Tuhan berikan pada kita, yang kita kembangkan, hanya melahirkan buah-buah yang manis dalam hidup kita, dan di dalamnya kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Demikianlah buah roh itu, demikianlah buah yang keluar dari hidup kita, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah kita bisa melihat luar biasanya kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa di luar aku engkau tidak dapat berbuah. Firman Tuhan katakan
Bukan berarti bahwa orang di luar Kristus itu tidak dapat berbuat apa-apa, dalam pengertian mereka nggak dapat buat apa-apa, nggak bisa berusaha, dagang dan sebagainya. Enggak, bukan itu maksud. Tetapi di luar Tuhan kita tidak dapat mengeluarkan buah yang mempunyai nilai kekal, di mana nantinya buah-buah itu dapat kita petik tak kala kita meninggalkan dunia ini. Waktu di dunia ini kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi di dalam kekekalan, maka buah-buah itu kita dapat menghasilkan, kita dapat petik untuk kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin.